وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat, masyarul muslimin, sidang jamaah salat maghrib dan menjelang isya, rahimani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita taufik untuk senantiasa dan terus melakukan amal-amal ketaatan. Kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita hidayah, kewajiban kita sebagai seorang hamba. Ketahuilah bahwa tidak banyak orang-orang yang diberikan kesempatan seperti kita berupa taufik dan hidayah agar kita mau melangkahkan kaki kita ke rumah Allah dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Masyarul muslimin, rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca kitab Al-Wajiz, yaitu kitab yang membahas tentang fikih Islam yang dikarang oleh Syekh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi yang merupakan salah seorang ulama yang berasal dari Mesir.
kita sudah sebutkan pada pertemuan kita yang telah lalu bahwa metode yang digunakan oleh penulis di dalam menyusun kitab Al-Wajiz adalah penulis hanya membawakan pendapat yang rojeh di sisi penulis. Karena penulis tahu bahwasanya di dalam fikih terdapat banyak perkataan-perkataan, terdapat banyak pendapat-pendapat. Namun penulis di sini hanya membawakan pendapat yang rajih menurut penulis setelah dilakukan penelitian-penelitian dan juga pengkajian terhadap nas-nas ataupun dalil-dalil ataupun asar ataupun aqwal al-ulama menurut pendapat ulama yang mana merupakan itu menurut penulis adalah pendapat yang kuat sehingga beliau mencantumkan hanya pendapat yang rojeh saja. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita sudah selesai membaca tentang kitab At-Taharah yang mana kita sudah membaca tentang babul miyah. Bab al-miyah yaitu bab tentang air-air yang digunakan oleh seorang muslim untuk bersuci. Kita katakan bahwa air terbagi kepada berapa? 3. Ada air suci lagi mensucikan, ma'un tahur. Ada juga air ma'un tahir, air yang suci namun tidak bisa kita bersuci dengannya. Dan yang ketiga adalah
gitu ya. Kemudian selanjutnya wal aslu fil asya'i al ibahatu wat taharah. Hukum asal sesuatu, hukum asalnya adalah al ibaha wat taharah. Perhatikan, ini adalah kaidah dalam ilmu fikih. Hukum asal segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh dan suci. Saya ulang, hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Faman za'ama najasata ainin ma fa'alaihi bid dalil. Maka barang siapa yang mendakwakan bahwa sesuatu itu najis, fa'alaihi bid dalil, maka hendaknya dia mendatangkan dalil. Maka jika ada orang yang mengatakan sesuatu itu najis, maka hendaknya dia mendatangkan bukti bahwa itu adalah najis. Fa in nahadha bihi fadzalik. Apabila dia membuktikan dengan dalil tersebut, fadzalik, maka kita harus sami'na wa ata'na. Kita harus patuh karena dia telah membawakan dalil dan menunjukkan kepada kita bahwa itu adalah najis. Namun kata penulis, wa in ajaza anhu au jaa bima la taqumu bihil hujjah. Namun apabila dia tidak mampu mendatangkan dalil, fal wajibu alaina al wuquf ala ma yaqtadihi al asl wal bara'ah. Namun apabila seseorang itu tidak mampu untuk menunjukkan atau mendatangkan dalil bahwa ini adalah najis, maka hendaknya kita diam, berhenti, dan kembali kepada hukum asal segala sesuatu itu, yaitu sesuatu itu adalah suci. At-taharah. Diulangi. Hukum asal segala sesuatu itu adalah boleh dan suci. Jika ada orang yang mengatakan tentang sesuatu, misalkan ini najis, maka kita katakan, apa dalilnya ini najis? Maka jika dia membawakan dalil, maka kita harus menerimanya. Sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita taat. Maka kita katakan ini najis dan kita wajib menjauhinya. Namun seandainya dia tidak mampu untuk mendatangkan dalil bahwa ini adalah najis, maka kita kembali ke hukum asalnya, yaitu suci dan boleh. Apa dalilnya, Ustaz? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 29, yaitu firman Allah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian di atas permukaan bumi ini semuanya. Berkata Imam Asy-Syaukani, fi hadhil ayah dalilun ala anna kulla ma lam yarid bihi nassun aw zahir min al-a'yan al-mawjuda fil ard fa asluhul hil hatta yarida dalil yaqtadi tahrimahu. Imam Asy-Syaukani berkata di dalam kitabnya Fathul Qadir, beliau mengomentari ayat ini bahwa ayat ini merupakan dalil bahwasanya segala sesuatu yang tidak terdapat padanya keterangan daripada nas, yaitu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis, maka hukum asalnya adalah boleh. Hukum asalnya adalah boleh, halal, sampai datang dalil yang menunjukkan akan keharamannya. Karena Allah mengatakan dialah yang telah menciptakan bagi kalian semuanya. Ya. Maka tidak boleh seseorang mengatakan itu najis kecuali dengan dalil. Karena apabila itu dikatakan najis, maka itu adalah hukmun taklifi. Pasti ada hukum yang membebani kita. Hukum yang membebani kita.
Baik. Wa mimma qamat dalilu ala najasatihi. Selanjutnya penulis berpindah. Beliau hafizahullah kemudian menyebutkan perkara-perkara yang najis yang ditunjukkan oleh dalil. Pertama, baulul adami wa ghaituhu. Kencing manusia dan juga kotorannya. Ammal ghait, adapun kotoran manusia, fali hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berdasarkan hadis daripada Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bina'lihil adza fa inna turaba lahu tahur." Hadis sahih. Diriwayatkan di dalam kitab Sahih Ibnu Daud. Nabi mengatakan, apabila salah seorang di antara kalian menginjak sesuatu al-adza, yaitu kotoran, ya, fa inna turaba lahu tahur. Apabila kalian memijak kotoran, sendalnya terpijak kotoran, fa inna turaba lahu tahur, maka debu itu menjadi penyucinya. Maka debu itu yang menjadi apa? Penyucinya. Dan nanti penulis akan merincikan tentang bagaimana cara membersihkan kotoran. Ya, namun di sini kita hanya akan menyebutkan perkara-perkara najis yang ditunjukkan oleh dalil. Ini tadi tentang ghaid. Wal adza, dan yang dimaksud dengan adza pada hadis ini adalah kullu ma ta'adzaita bihi minan najasati wal qadari wal hajari wasyauki wa ghairi dzalik. Yang dimaksud dengan adza, kalimat adza di sini adalah segala sesuatu yang engkau merasa sakit daripada najis seperti bau kotoran ataupun batu ataupun duri dan selainnya. Dan yang dimaksud dalam adza, ya, di dalam hadis ini, yang dimaksud dengan adza di dalam hadis ini adalah an-najasah, yaitu kotoran. Apa? Kotoran. Adapun kencing, berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Arabiyan bala fil masjid faqama ilaihi ba'dul qaum faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'uhu wa la tuzrimuh. Da'uhu wa la tuzrimuh. Daripada Anas bin Malik bahwasanya ada seorang Arab Badawi yang masuk ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berdiri di sebuah tepi. Lalu kemudian dia membuka celananya dan kencing. Ada orang Arab Badawi. Oh ya, baik. Orang Arab Badawi ini adalah orang Arab pedalaman yang mereka ahlul badiyah, yang tinggal di pedalaman. Sehingga mereka ini adalah kaum muslimin yang tidak memiliki banyak maklumat tentang ilmu agama. Berbeda dengan penduduk kota Madinah yang mereka senantiasa bersama Rasul, sehingga mereka tahu tentang ilmu agama dan juga fikihnya. Adapun orang Arab Badawi, mereka adalah orang-orang Arab pedalaman sehingga mereka ya jahil tentang agama. Jadi mereka masuk, ya, ada orang Arab Badawi ini udah besar, ini orang dewasa, masuk lalu kemudian mengambil sebuah tepi di masjid itu lalu kencing. Orang sahabat ketika melihat itu kemudian berdiri hendak menghentikannya. Namun kata Nabi, da'uhu wa la tuzrimu. Biarkan. Jangan kalian ya potong daripada dia buang air. Biarkan dia selesai, kata Nabi. Biarkan dia selesai. Qala, kata Anas bin Malik, falamma faragha da'a bidalwin mimma'in fasabbahu alaihi. Maka tatkala Arab Badawi tadi ini selesai membuang air kecil, maka Nabi pun kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk mengambil seember air kemudian menyiramkan bekas kencing tersebut. Antum perlu tahu bahwasanya masjid Nabi di zaman dahulu itu adalah masjid yang berpasir,
berpasir, ya, berpasir. Makanya ada hadisnya sunnahnya sholat memakai sandal gitu. Kemudian ada juga asar ketika hujan, ya, ini para sahabat kotor karena kena air gitu. Ya, jadi di dalam hadis ini, ya, terdapat beberapa pelajaran. Ya, pertama, hadis ini menunjukkan bahwa kencing itu adalah najis karena Nabi memerintahkan sahabat untuk dibersihkan. Ya. Kemudian pelajaran kedua dari hadis ini, ya, menunjukkan rifqu wa hilmun Nabi sallallahu alaihi wasallam lil muslimin. Menunjukkan sifat kasih sayang, sifat lemah lembut Nabi kepada kaum muslimin. Lihatlah, Arab Badawi ini, dia orang sudah besar gitu. Namun Nabi, ya, tidak marah kepadanya. Tidak marah kepadanya. Padahal sebahagian sahabat sudah berdiri hendak menghentikannya, ya, hendak menghentikannya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang sangat pengasih dan penyayang. Makanya di dalam Al-Quran digambarkan bahwa bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu sangat kasih, sangat penyayang terhadap orang-orang beriman. Kemudian juga disebutkan oleh Allah bahwasanya Nabi itu rahmat lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutusmu melainkan sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maka ini menunjukkan sifat penyayang Nabi kepada kaum mukminin. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang penyayang maka akan disayangi oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah orang-orang yang hidup di bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Perhatikan ini, kaum muslimin. Irhamu man fil ardi. Sayangilah makhluk yang hidup di bumi. Yarhamukum man fis sama, niscaya penduduk langit akan menyayangi kalian. Lihat. Di antara yang harus kita perhatikan, ya, adalah bumi. Apa? Bumi. Irhamu man fil ardi. Maksudnya gimana, Ustaz? Lihat. Di antara faedah perkataan tadi hadis itu, sayangilah penduduk di bumi. Artinya antum harus menjaga kebersihan. Jangan antum membuat kekotoran di atas permukaan bumi ini. Ulang. Hadis ini memerintahkan kita untuk senantiasa menjaga kebersihan di atas permukaan bumi ini. Yang belakang nanti kita tanya, ya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ya, ini antum harus ingat, termasuk di antara menyayangi penduduk yang ada di bumi ini adalah tidak membuang sampah sembarangan. Apa? Tidak membuang sampah sembarangan sehingga membuat orang tidak nyaman, sehingga membuat orang bau, membuat orang jijik, membuat orang risih. Terkadang sebahagian kaum muslimin hadahumullah, mereka tidak malu membuang sampah sembarangan. Bawa sampah dari rumah, buang pinggir jalan. Ada nggak seperti itu? Ada nggak? Padahal tempat sampah ada gitu, tapi dia buang di jalanan gitu. Termasuk kita tempat sampah ada, maka buang pada tempatnya. Dan jika kita melihat ada sampah, kita kutip, kita buang pada tempatnya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Termasuk ketika antum jika melihat sampah pada masjid ini, maka antum ambil, antum kutip dan buang nanti pada tempatnya. Kemudian faedah selanjutnya daripada hadis ini adalah yajib alal muslim, terutama wajib bagi kaum muslimin, terutama bagi ahlul masjid, terutama kepada jamaah, ayata'allamu kaifa yakunu rahama bisibyan, agar belajar bagaimana mereka memiliki sifat penyayang kepada anak-anak. Idza dakhalul masjid wa ahdatsu fihi. Wajib bagi para jamaah kaum muslimin agar belajar bagaimana caranya
seperti Nabi, yaitu bersifat kasih sayang kepada anak-anak apabila mereka masuk masjid dan membuat keributan. Wa ahdatsu fihi, apalagi jika membuat najis, kencing, anak-anak, balita di bawah 5 tahun. Wajib bagi jamaah kaum muslimin agar mereka belajar bagaimana caranya bersifat penyayang kepada anak-anak bayi, anak-anak kecil yang belum mengerti. Pendalilannya adalah jika Nabi dengan orang yang sudah dewasa, Nabi tidak marah, maka apalagi dengan anak kecil. Lihat, sama Nabi, sama orang Arab Badawi yang sudah dewasa, rajulun kabir, Nabi tidak marah. Dia kencing, Nabi bilang biarkan sampai dia selesai. Maka hendaknya ini menjadi pelajaran bagi kaum muslimin agar jangan suka marah-marah kepada anak-anak yang membuat keributan, berlari-lari, apalagi membuang kotoran. Namun catatan juga, perhatikan para orang tua yang membawa anaknya. Lihat, ada catatan, perhatikan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa suatu ketika Nabi sedang sholat bersama para sahabat, cucunya yang bernama Umamah binti Abil As naik ke punggung Nabi. Cucunya yang bernama siapa? Umamah binti Abil As. Umamah ini punya ibu namanya Zainab. Ya, Zainab ini nama putri Nabi. Dia naik ke punggung Nabi, ya, dan Nabi diam. Lalu ketika dia sudah tenang, baru Nabi bangkit. Pelajarannya adalah Nabi tidak melepaskan anak ini. Nabi memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap ini. Makanya para orang tua hendaknya ketika mereka membawa anak mereka ke masjid, mereka harus bertanggung jawab kepada anak-anak mereka dan tidak melepaskannya begitu saja. Kebanyakan sebahagian kaum muslimin ketika ke masjid membawa anaknya dibiarkan berlari-lari, membuat keributan sehingga mengganggu kekhusyukan. Dan dia berdosa. Menurut Syekh Utsaimin, orang tua yang membiarkan anaknya dan tidak bertanggung jawab terhadap anaknya membuat keributan sehingga mengganggu kekhusyukan kaum muslimin di dalam ibadah mereka, maka orang tuanya bertanggung jawab. Perhatikan tadi, kita harus belajar menyayangi anak-anak. Karena tadi hadis yang tadi, dan di dalam hadis tadi, hadis tentang Umamah tadi menunjukkan bahwa Nabi tidak melepaskan Umamah begitu saja. Yang ketiga, di antara perkara yang najis adalah mazi dan wadi. Mazi dan wadi. Baik, ingat waktu kita, setelah ini kita selesai. Ammal madhiyu fahuwa ma'un abyad raqiqun lazid yakhruju inda syahwa la bi syahwatin wala dafaq wala yaqubuhu futur wa rubbama la yuhasu bi khurujihi wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah. Adapun mazi adalah air yang bening, yang halus dan lekat, keluar ketika syahwat bergejolak. Dia keluar ketika syahwat bergejolak. Wala dafaq, namun dia tidak muncrat. Wala yaqubuhu futur, dan apabila mazi itu keluar, dia tidak menyebabkan orang itu lesu. Wa rubbama la yuhassu bi khurujihi, dan terkadang dia tidak merasa keluar mazi tersebut. Wa yakunu dzalika lirrajuli wal mar'ah, dan mazi ini terjadi pada lelaki maupun wanita. Mazi ini adalah air yang bening, ya, halus, lekat, dan dia keluar ketika syahwat bergejolak. Mungkin karena suami istri, mungkin, ya, karena sesuatu yang halal ataupun karena sesuatu yang haram. Membaca sesuatu yang haram atau melihat perkara yang haram hingga akhirnya syahwatnya bergejolak, lalu keluarlah cairan yang bening, halus dan lekat tersebut, dan ini disebut dengan madhi. Wa huwa najis, dan hukumnya adalah najis.
Walihada amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ghaslidz dzakari minhu. Dan cara membersihkannya adalah dengan membersihkan zakar ataupun kemaluan tersebut. Hal ini berdasarkan hadis daripada Ali bin Abi Thalib. Qal an Ali radhiyallahu taala anhu qal kuntu rajulan madzaan wa kuntu astahi an as'alan nabiy sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasa'alahu faqal yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Daripada Ali bin Abi Thalib, aku adalah seorang lelaki yang suka keluar madhinya. Pemuda, syab. Kemudian kata Ali, aku malu untuk bertanya kepada Nabi tentang hukumnya. Karena Fatimah anak Nabi. Fatimah itu istri Ali. Gak mungkin Ali tanya, aku nih selalu keluar mazi gitu. Dia tanya sama mertuanya gitu. Nabi ini posisinya sebagai apa? Mertua. Akhirnya aku meminta kepada Miqdad bin Aswad untuk bertanya ini kepada Nabi. Mewakilkan kepada Miqdad. Miqdad tolong tanya hukumnya gitu. Maka Nabi mengatakan, hendaknya dia mencuci kemaluannya dan berwudu. Maka pendalilannya adalah di sini, mazi adalah najis berdasarkan sabda Nabi yaghsilu dzakarah. Kalau itu tidak najis maka Nabi tidak akan menyuruh untuk membasuh kemaluan tersebut. Wa yatawadda, dan ini juga membuktikan mazi itu membatalkan wudu seseorang. Jadi apabila seseorang telah berwudu lalu kemudian dia mencumbu istrinya atau mencumbu pasangannya, tiba-tiba dia melihat di kemaluannya ada cairan, maka dia wajib untuk berwudu kembali. Setelah dia membersihkan kemaluan dari cairan tersebut, ya, lalu kemudian dia mengambil wudunya. Kemudian wadi, ammal wadyu fa huwa ma'un abyad sakhin yakhruju ba'dal baul. Adapun wadi, apa namanya? Wadi adalah air bening yang kental, dia keluar setelah kencing. Terkadang seseorang ketika kencing, di akhir-akhir itu ada cairan yang kental. Maka ini disebut dengan wadi. Apa? Disebut dengan wadi. Wahuwa najisun. Dan hukumnya najis. Dalilnya adalah berdasarkan riwayat daripada Ibni Abbas. Al-maniyu wal-wadyu wal-madhyu. Ammal maniyu fahuwa alladhi minhul ghusl. Mani, wadi dan madhi, kata Ibnu Abbas. Amal mani, adapun mani, apabila seseorang keluar mani, sperma, maka wajib baginya untuk mandi junub. Mandi besar. Ya, wa ammal wadyu wal madhyu, adapun wadi dan madhi faqal, maka Nabi mengatakan tentang ini, ighsil zakaraka au madhakiraka wa tawadda wudu'aka lis-shalah. Hendaknya engkau mencuci kemaluanmu, kemudian engkau berwudu sebagaimana berwudu untuk salat. Ya, berwudu untuk salat. Maka pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Ada 4 perkara yang najis yang ditunjukkan oleh dalil, yaitu tadi adalah apa? Kencing manusia, kemudian kotoran, kemudian madhi, kemudian wadi, ya, wadi. Sperma gimana Ustaz? Sperma itu hukumnya suci, ya. Suci artinya kalau pakaiannya itu cukup di keruk saja, ya. Karena manusia tercipta dari sperma. Ya, maka dia tidak najis, ya. Hanya saja cara membersihkannya dia harus mandi. Maksudnya bukan najis dalam bentuk apa gitu ya. Pahami itu dengan baik. Baik, sampai di sini saja mungkin pertemuan kita. Kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita akan membahas tentang kotoran yang hewan tidak dimakan. Baik, ada yang ingin Ustaz tanyakan? Baik, azan dulu nggak Pak? Ya, azan dulu ya. Baik, azan dulu. Nanti baru kita tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dhatil buruj wal yawmil maw'ud
قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود. Baik. Pertanyaan. Siapa yang mau jawab tangan? Ustaz mau semak. Mana? Ada kami mana? Ada semak. Furqan. Untuk jawab Furqan. Untuk jawab Ustaz kasih 2 minuman. Soal mudah. Baik. Apakah hukum asal sesuatu? Sebutkan dalilnya dan bagaimana cara pendalilannya. Tidak tahu. Sampai tahu. Apa nama tuh? Nama tuh siapa? Fikih. Baik. Sebutkan. Apa